Hello guys, terima kasih sudah mampir di channel Willy Prince. Bagi Anda yang akan menonton video ini, silakan dapat mensubscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis, silakan tinggal menekan tombol subscribe ini untuk mendukung channel saya mencapai 1000 subscribe sehingga boleh berkembang untuk senantiasa menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih. Ya, shalom, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, kita akan masuk sedikit, saya akan kilas tentang filsafat aliran. Langsung kita masuk nanti bab terakhir, yaitu relevansi filsafat pendidikan dalam PAK. Ya, filsafat yang selanjutnya adalah esensialisme. Esensialisme ini menekankan hal yang pokok, hal yang hakiki. Prinsip dasarnya kegiatan belajar pada dasarnya menuntut kerja keras. Jadi ada kerja keras. Selamat datang Wahyu dan Desi dan lain-lain, selamat datang. Langsung ya. Hai, Pak. Ya. How are you? Pak. Ya, kegiatan belajar menuntut kerja keras, latihan yang kadang-kadang membosankan ya. Ini esensialisme. Inisiatif pokok terletak pada murid, jadi berpusat kepada murid, bukan guru. Inti pendidikan adalah menguasai bahan yang sebelumnya sudah diterapkan dan mempertahankan metode tradisional serta menekankan disiplin mental. Ini dari esensi. Jadi mereka menuntut kerja keras, latihan, dan seringkali membosankan, menjenuhkan siswa. Kritiknya terlalu statis, kurang sesuai dengan perkembangan zaman, kurang merangsang inisiatif untuk mengejar kemajuan. Lalu berikutnya, aliran rekonstruksionisme, dalam bahasa Latin reconstrictio, yaitu penataan kembali, menyatakan tujuan pendidikan untuk menata kembali masyarakat supaya mengikuti perubahan zaman. Prinsip dasarnya, tujuan pokok pendidikan adalah proses pembaruan. Jadi dalam rekonstruksionisme, menekankan program pembaruan. Yang berikutnya adalah di sini kalau kita melihat, program pembaruan sosial perlu segera dilaksanakan. Masyarakat yang akan dibangun adalah masyarakat yang dinamis, dan guru perlu meyakinkan peserta didik atau siswa akan pentingnya dan usaha-usaha yang terrekonstruksi atau tersusun. Sarana tujuan harus dirancang ulang untuk memenuhi perkembangan zaman. Jadi ini mengikuti perkembangan zaman, tapi kritiknya adalah seringkali sekolah bisa menjadi ajang politik. Lalu pendekatan bebas dalam prakteknya sulit dilaksanakan. Ini rekonstruksionisme. Lalu realisme, kalau kita melihat, pandangan dari realisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa dunia material merupakan dunia yang real, yang nyata, menekankan faktor sebagai penentu kebenaran. Jadi dari realisme ini menganggap fisika, jadi ilmu fisika itu sebagai ilmu pengetahuan, di situ objektivitas paling terjamin, metode ilmiah yang dipakai adalah semua cabang ilmu pengetahuan, kurikulum yang sangat menekankan penekanan ilmu empiris dan memandang rendah ilmu yang bersifat spekulatif. Jadi ilmu teoritis bagi realisme itu dipandang rendah, tidak dianggap. Yang penting itu ilmu empiris seperti fisika, ilmu-ilmu yang berbau ilmiah. Bagi kaum realis, bagi kaum rasional, menolak pemakaian metode ilmiah untuk diterapkan pada semua cabang ilmu. Yang real, yang nyata bukan hanya dibuktikan secara ilmiah atau ilmu pengetahuan, tetapi bisa ditegaskan secara rasional. Lalu berikutnya, jadi guru sebagai penentu pengetahuan, jadi guru sebagai ujung tombak, peserta pengetahuan yang dikuasai oleh peserta didik, karena guru dianggap lebih banyak tahu daripada siswa. Dan dia melatih kemampuan dan kepekaan akal budi. Jadi dilatih kemampuan akal budi, kepekaan di dalam menerima sesuatu. Lalu idealisme, lanjut. Aliran idealisme, kalau kita melihat di sini, pengetahuan sejati adalah pengetahuan akal budi dan bukan pengetahuan indrawi. Tolak ukur benar salahnya pengetahuan adalah hal-hal yang logis, hal-hal yang koherensi. Ya, dalam satu teori. Jadi menekankan ide, gagasan. Jadi yang real itu yang bersifat rohani. Jadi sesuatu yang bersifat rohani itu yang real.
Lalu implikasinya menekankan peran aktif peserta didik. Ilmu pengetahuan adalah proses, bukan produk. Belajar bukan hanya pasif, menerima, menghafal apa yang diberikan guru, itu bukan belajar menurut idealisme, tetapi berusaha untuk mengerti, mencari sumber dari informasi lain. Baik itu dari internet, ya dari media-media sosial, dari buku-buku. Ya. Lalu berikutnya aliran materialisme. Hakikat realisme adalah materi. Jadi sesuatu yang berhakikat itu adalah materi, saudara. Di sini. Lalu berikutnya bukan yang rohani, bukan spiritual. Mereka menolak sesuatu yang rohani, sesuatu spiritual. Itu bagi materialisme mereka menolak. Cabang materialisme ini dijadikan landasan berpikir, yaitu dikenal dengan nama teori positivisme. Menurut aliran ini, jika suatu memang ada, maka adanya itu adalah jumlahnya. Jadi yang menekankan ada itu jumlah yang dapat diukur dan dapat diamati, dapat dicerna, dapat dipahami, itu yang menjadi tolak ukur. Aliran materialisme lebih cenderung menganalisa hubungan faktor yang mempengaruhi upaya dan hasil pendidikan secara faktual. Implikasinya mempersiapkan peserta didik sesuai kapasitas dan bertanggung jawab. Kurikulum mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya, ya, jadi menekankan yang dapat dipercaya dalam hubungannya tentunya dengan peserta didik. Peserta didik di sini dipersiapkan untuk hidup, jadi peserta didik itu lebih dipersiapkan untuk hidup, sehingga mereka terus dituntut untuk yang namanya belajar. Dan guru berpegang penuh sebagai pengontrol pendidikan. Pusatnya berpusat kepada guru. Lalu yang berikut, yang ke-8, aliran pragmatisme. Aliran yang menekankan dinamis kenyataan seluruh alam semesta, terlebih manusia sebagai makhluk hidup yang berakal budi dan terus mengalami proses perubahan. Jadi baik manusia, baik makhluk hidup, semua yang berakal budi mengalami proses perubahan. Aliran ini berpendapat bahwa akal budi manusia itu aktif mencari pengetahuan dan bukan pasif menerima saja apa yang ada sumber dari luar. Dan pengetahuan hasil interaksi dan transaksi dengan lingkungan. Jadi aliran pragmatisme itu selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitar. Implikasinya menekankan aktivitas peserta didik dalam memecahkan masalah, berpusat kepada peserta didik, dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang berikut aliran neopositivisme. Aliran ini anti dengan pandangan dunia, di mana menekankan kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan yang diungkapkan oleh ilmu-ilmu kealaman. Ya. Sumber pengetahuan hanya satu, yaitu indera. Jadi penginderaan itu adalah sumber pengetahuan. Lalu di sini pengetahuan merupakan hasil pengolahan dengan menggunakan logika induktif terhadap fakta hasil penginderaan. Implikasi untuk pendidikan bertitik tolak pada peserta didik yang meyakinkan dirinya untuk berpikir pada tingkatan yang tertinggi. Peserta didik tidak hanya pasif menerima bantuan, tetapi aktif melakukan latihan dan peniruan dari guru. Pelaksanaan pendidikan harus memperhatikan baik isi, terapi juga metode pendidikan. Kurikulum pendidikan mengutamakan pendidikan intelektual dan juga pendidikan moral. Jadi mereka juga menekankan moral, pembentukan karakter, pembentukan yang benar-benar berhubungan dengan sesuatu hal yang penting. Lalu yang berikutnya adalah ya oke, ini aja yang beberapa aliran-aliran yang saya tambahkan. Yang lain saudara bisa baca di buku. Saya tidak menyampaikan panjang lebar karena menyingkatkan waktu. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut langsung bab berikut, baru kita sesi tanya jawab ya. Seperti itu aja ya. Oke? Jadi kita lanjut dulu. Nanti setelah itu baru kita sesi tanya jawab. Kita lanjut bab 6 ya, bab terakhir. Yaitu relevansi filsafat di dalam PAK. Yang pertama kita mengenal tentang konsep manusia dan implikasinya untuk pendidikan. Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohania. Jadi di sini
Jasmani rohani implikasinya dalam pendidikan jasmani itu merupakan bagian penting dalam pendidikan manusia menjadi pribadi yang utuh. Penghargaan terhadap pekerjaan tangan sebagai bagian dari pendidikan. Jadi pekerjaan tangan itu bagian dari pendidikan. Lalu pendidikan perlu membantu peserta untuk semakin mengenal dan mampu berinteraksi secara efisien dan efektif dengan dunianya, ya. Seperti itu. Dan kita melihat di sini juga pendidikan itu berbicara mengenai budi pekerti. Baik agama merupakan bagian penting. Jadi pendidikan budi pekerti, agama itu hal yang penting. Proses pendidikan merupakan proses humanisasi, yaitu bagaimana mengembangkan kemampuan dan sikap khas manusia. Ini manusia sebagai makhluk jasmani. Lalu yang kedua, manusia sebagai makhluk individu sosial. Ya, kita sebagai makhluk individu tidak lepas dengan hubungan sosial dengan masyarakat. Kita berhubungan dengan lingkungan, tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa individualis, saudara. Kita perlu berbagi, saling berbagi, manusia yang terus berkembang dan bersosial. Implikasinya peserta didik adalah subjek dan bukan sekedar objek seluruh proses kegiatan. Karena sosialitas manusia juga dituntut untuk bisa menjalin komunikasi dengan sesama. Jadi kita perlu berkomunikasi, saudara. Komunikasi itu penting. Karena communication skill itu sekarang nomor 1. Untuk diterimanya dalam pekerjaan. Kedua baru karakter building. Pembentukan karakter. Dengan kehidupan yang kita. Pengetahuan baru yang ketiga. Kalau dulu itu pengetahuan nomor 1, IQ. EQ, tapi sekarang EQ itu ketiga. Makanya banyak orang-orang pintar, kenapa nganggur, kenapa susah untuk cari pekerjaan, karena sosial. Kita perlu meningkatkan sosial. Lewat media sosial, lewat teknologi, lewat apapun kita perlu berkreasi, saudara. Ya, karena sosialnya manusia dilatih untuk menjalin komunikasi dengan sesama, baik pengkajian bahasa daerah, nasional, internasional. Lalu yang berikut, manusia sebagai makhluk yang menyejarah, saudara. Ya, makhluk menyejarah ini berarti bahwa manusia sebagai makhluk yang sadar bisa mengenal dan mengerti masa lampau. Ingat, kita tidak lepas dari sejarah. Kita tidak lepas dari sejarah masa lalu. Jadi manusia sadar atau tidak, kita harus merancang hidup karena kita dipengaruhi oleh masa lampau. Saudara bisa hidup itu dipengaruhi oleh masa lalu. Dipengaruhi oleh masa lalu. Ya. Jadi kita berkehendak bebas untuk merancang hidup. Manusia juga bisa menentukan diri dan tidak sekedar hidup tetapi menghidupi akan kehidupannya. Implikasinya pendidikan harus didasarkan pada fakta masa lampau. Alkitab pun itu berhubungan dengan sejarah. Segala sesuatu pengetahuan itu sangat berhubungan dengan sejarah, kapan berdirinya, kapan itu diciptakan, siapa penciptanya, itu tidak lepas dari sejarah. Jadi sejarah itu juga memegang peranan penting dalam kehidupan pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan penghayatan kebebasan eksistensi, yaitu kebebasan peserta didik untuk mengenal atau menentukan dirinya. Yang keempat atau yang berikutnya adalah manusia sebagai makhluk bebas. Kebebasan eksistensial dan kemampuan untuk menentukan diri, yakni kemampuan untuk mengambil sikap terhadap berbagai macam pengaruh. Jadi saudara, walaupun saudara makhluk bebas, tapi kita harus punya sikap, punya prinsip untuk menentukan hidup. Termasuk masa depan kita. Ya mungkin kita ada pengaruh orang tua, lingkungan, tapi kita belajar untuk punya prinsip dalam kehidupan. Kebebasan dalam arti adalah kesempurnaan eksistensi, kemandirian sebagai manusia, yaitu melepaskan diri dari segala macam hal yang menghalangi perwujudan dirinya secara penuh. Dalam konteks religius, orang yang hidupnya suci, ingat, dan bisa mengutamakan Allah, dan segalanya juga adalah orang yang sungguh-sungguh merdeka, karena tidak ada satupun di dunia ini yang membelenggu hidupnya. Implikasi pendidikan, kebebasan sebagai tujuan akhir dari pendidikan. Lalu kebebasan dalam arti kesempurnaan eksistensi mengandaikan bahwa pendidikan yang sesungguhnya bukan hanya mengikuti pengalihan, tetapi latihan keterampilan. Jadi perlu ada latihan keterampilan yang untuk membentuk kehidupannya supaya bisa saling bersinergi
juga pembentukan watak dan sikap hidup. Lalu yang berikut, membantu peserta didik menghayati kebebasan yang bertanggung jawab. Lalu anak sebagai peserta didik ditentukan adalah sebagai subjek pendidikan. Anak sebagai peserta didik adalah subjek, bukan objek. Istilah peserta didik diganti anak didik, mau menyatakan bahwa dalam pendidikan terjadi komunikasi dua arah. Makanya kenapa dulu istilah peserta didik itu dulunya anak didik, sekarang diganti menjadi peserta didik. Itu untuk menunjukkan ada komunikasi dua arah, saudara. Ya, ada komunikasi dua arah. Lalu kita melihat di sini bukan pihak yang mendidik, ya, bukan pihak yang mendidik, yang aktif dan menentukan, tetapi juga yang dididik. Kondisi anak dalam berbagai warna perkembangan perlu mendapat perhatian. Itu mengenai 4 pendidikan tadi. Lalu kita masuk peran filsafat dalam pendidikan, ya, di 6.3. Peran filsafat dalam pendidikan, langsung kita lompat aja. Saya ambil yang penting-penting aja ini. Ya, peran filsafat terhadap pendidikan bukan untuk membentuk isme, ya saudara, bukan membentuk isme baru atau teori baru, tetapi menolong kita untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai ideologi pendidikan yang sekarang kita alami. Dalam pendidikan Kristen, tentu standar dari pendidikan filosofis bagi pendidikan harus didasarkan kepada Alkitab, saudara. Bukan psikologi, bukan filsafat, tetapi Alkitab. Itu standarnya. Nilai-nilai moral agama secara konkret harus mau ditanamkan dalam proses pendidikan, baik lingkungan keluarga, sosial, masyarakat. Dengan begitu penting filsafat ini bagi praksis pendidikan untuk meninjau kembali berdasarkan filsafat yang alkitabiah. Jadi filsafat itu penting, saudara, tetapi tolak ukur kita adalah Alkitab. Harus berpusat kepada Alkitab sebagai dasar kebenaran. Ya, hal-hal yang menjadi pusat kebenaran, teori dan pendekatan yang ada tanpa campur tangan Tuhan itu sia-sia, saudara. Kebenaran yang kita kemukakan, setiap pendidikan yang kita jalankan itu bersumber kepada Alkitab. Kita dapat menemukan nilai-nilai tersebut dalam Alkitab, karena Alkitab itu dipakai oleh ilmuwan. Semua tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh dunia itu menemukan pengetahuan itu dari Alkitab. Bahkan mereka membuat bom atom, mereka menemukan riset segala penyakit-penyakit, sumber-sumbernya bagaimana menyembuhkan itu dari Alkitab. Dari firman Tuhan yang kita pegang. Menggunakan nilai-nilai kekristenan akan memberikan warna pelaksanaan pendidikan yang berbeda dengan pendidikan yang non-Kristen. Seharusnya nilai-nilai kekristenan tampak dalam praktek pendidikan di dalam segala kehidupan. Jangan sampai saudara nanti kalau jadi guru, menjadi guru asal-asalan, hanya sekedar pandai tapi nggak menjadi teladan. Saya menemukan beberapa guru yang masih merokok, ngajar tapi merokok, berantem dengan murid, yang murid ngajak berantem gurunya, guru juga melakukan pelecehan seksual, penyimpangan seksual kepada anak didik. Ini guru-guru yang nggak bisa jadi teladan. Makanya kita sebagai guru agama harus punya ciri khas yang berbeda dengan guru-guru pada umumnya. Ini sangat penting, saudara. Yang terakhir, wujud praksis pendidikan wujud praksis filsafat dalam pendidikan. Ya, dalam praktek pendidikan dalam tataran praktis pendekatan ontologi, ya, pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi harus nampak. Jadi ontologi adalah pengetahuan, konsep, epistemologi adalah keterampilan, aksiologi adalah action, tindakan kita harus nampak. Ya, istilah yang dimaksud adalah mengenai visi, misi, tujuan, statuta, pertelan tugas dalam menjalankan pendekatan filsafat. Ontologi yang bersifat Kristen secara langsung akan mempengaruhi visi, saudara. Akan mempengaruhi visi, misi, dan tujuan di dalam institusi pendidikan. Jika ontologi yang bersifat Kristen seperti dalam pembahasan menyatakan Allah adalah yang paling hakiki, maka visi dan tujuan kita harus mencerminkan Allah yang paling hakiki. Tapi kalau visi kita adalah filsafat, maka misinya adalah berhubungan dengan filsafat, pola pikir. Tapi kalau visinya tentang karakter, hubungan karakter, pasti berhubungan dengan action, aksiologi. Misinya akan kita lihat dengan aksinya, actionnya. Ya, sebagai contoh, banyak gereja memiliki visi untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tidak berbeda dengan institusi pendidikan. Visi utama mereka harusnya sama dengan gereja, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus di dalam dunia pendidikan.
Lalu mengenai epistemologi, seperti apa epistemologi? Seperti yang sudah dikemukakan, ini juga harus menjadi sumber memperoleh kebenaran dalam pelaksanaan pendidikan, saudara. Ya, tujuan dari pendidikan adalah agar peserta didik dapat belajar apa yang sesuai dengan institusi pendidikan. Nilai-nilai moral agama harus secara konkret mau terus ditanamkan di dalam pendidikan, dalam keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi penting sekali ilmu pengetahuan itu harus sinergi, harus rule-nya Alkitab. Jangan sampai kita menyimpang dari Alkitab, firman Tuhan. Dan kita harus mencerminkan sifat Kristen. Murid harus dibawa mengarah kepada tingkah laku Kristen, pendekatan yang bersifat Kristen, dan pengambilan keputusan pendidikan Kristen hanya menggunakan nilai-nilai Kristen. Jangan saudara menggunakan nilai filsafat atau psikologi. Psikologi dan filsafat itu hanya sebagai alat pembantu. Hanya sebagai alat pembantu, tetapi Alkitab adalah kunci dari segalanya. Jadi pendidikan karakter, kita harus menanamkan pendidikan yang membangun karakter. Skill, keterampilan, dan karakter supaya pendidikan kita akan semakin berkembang dan hidup kita pun akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ajarkan itu di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah kalian jadi guru, enak wah jadi guru, bangga jadi guru. Ingat, pengajaran kita, tindakan kita sebagai guru akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Dan itu lebih berat hukumannya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh menjalankan fungsi pendidikan dalam hubungannya dengan filsafat. Oke? Silakan kalau yang bertanya, saya berikan ruang pertanyaan 20 menit ke depan, monggo. Kita interaktif. Ayo bertanya silakan. Ini poin ya. Yang bertanya siapa ada? Oh ya, Elsa. Silakan Elsa. Pak, tadi kan Bapak bilang katanya pendidikan itu harus bisa membangun karakter peserta didik. Iya. Nah, kan kalau di dalam pendidikan itu, apalagi di masa-masa sekolah itu kan ada namanya karakter building. Ya. Di mana karakter building itu biasanya disisipkan di ekstrakurikuler kayak di pramuka, kayak di organisasi OSIS. Tapi ini Pak, tujuannya kan memang katanya untuk membangun karakter peserta didik. Tapi pada prakteknya itu terkadang malah justru menjatuhkan mental peserta didik. Sebenarnya karakter building yang dimaksud yang baik itu seperti apa ya Pak? Karena kan kalau misalnya kayak di pramuka gitu malah kayak direndahkan seniornya kayak gitu Pak, dengan tujuan pengalaman ya? Katanya pengalaman pribadi Elsa ya? No. Ya. Ada lagi? Tanya itu aja. Oke, saya jawab ya. Jadi gini, karakter building itu sebenarnya lebih kepada pembentukan karakter supaya dia menjadi pribadi yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa, pemimpin yang benar-benar berkualitas, pemimpin yang bisa mempengaruhi lingkungan. Dan memang kita dituntut untuk memang tahan banting, melatih mental, saudara. Sebenarnya di dalam pramuka pun itu ada baiknya kita melakukan karakter building juga bisa dilakukan di dalam pramuka atau penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru dengan yang namanya latihan dasar kepemimpinan. Itu baik. Hanya saja cara di dalam penanganan yang kita lakukan itu terkadang kita menunjukkan ini loh saya. Kita seperti supaya ingin dihormati, ingin ditakutin oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biasanya menjatuhkan mental dari orang yang kita didik. Itu yang sangat berbahaya. Makanya perlu yang adanya SOP, perlu yang ada yang namanya acuan di dalam pembentukan seperti pramuka itu harus punya surat, istilahnya SOP-nya. Selama itu dilakukan tidak menjatuhkan mental, itu no problem. Tapi kalau dia sambil main bentak-bentak, post up berkali-kali dan melebihi yang seharusnya, itu yang salah atau keliru. Makanya disiplin mental itu penting karena kita melatih itu kan melatih mental kita supaya kita bisa tahan banting. Kita bisa menjadi pemimpin yang benar-benar
ketika diperhadapkan dengan tantangan kita bisa kuat. Ya, makanya dilakukan latihan-latihan seperti pramuka. Saya suka dengan pramuka. Saya dulu sangat senang dengan pramuka. Tapi kalau saya mendidik orang-orang itu di bawah saya dikatakan orang yang gak gampang marah katanya. Murah senyum. Yang lain kakak-kakak tegas. Ya, tegas. Tapi saya lebih kepada yang ramah. Saya perlu menerapkan juga kedisiplinan di dalam. Sebenarnya karakter yang benar, pembentukan karakter yang tepat itu sebenarnya adalah dengan kita lakukan di kelas. Bisa di kelas, misalnya contoh melalui semacam komunitas sel. Komunitas sel kita saling sharing, ada masalah apa, kita saling bertukar pikiran, itu sebenarnya pembentukan karakter yang efektif. Bahkan Yesus pun menerapkan itu ketika dia 30 tahun bersama muridnya, dia selalu melakukan dalam komunitas, baik di meja makan, di padang gurun, di taman, dimanapun, Yesus selalu share kehidupan. Jadi lebih kepada kita jadi berkat, pemimpin menjadi berkat bagi orang-orang di bawahnya dia. Itu sebenarnya salah satu bagian dari contoh pembentukan karakter yang efektif. Bukan dengan bentak-bentak, menjatuhkan mental, itu menurut saya keliru dan kurang efektif, justru akan menjadi kepahitan. Benar nggak? Oke, udah jelas Elsa? Oke, silakan. 2 penanya lagi, silakan mau bertanya, ada lagi? Satu penanya. Silakan. Nih, materi yang relevansi filsafat pendidikan dalam PAK. Ya. Yang pendidikan jasmani merupakan bagian penting dalam pendidikan manusia menjadi pribadi yang utuh. Salah satu contohnya Pak, gimana tuh? Apa? Pribadi gimana? Ini yang pendidikan jasmani merupakan bagian penting dalam pendidikan manusia menjadi pribadi yang utuh. Salah satu bentuk contohnya itu seperti apa, Pak? Ya, pendidikan jasmani salah satu contoh menjadi pribadi yang utuh yaitu pendidikan jasmani yang berhubungan dengan sesuatu yang sekuler ya. Contohnya sekuler kita belajar ilmu pengetahuan, kita belajar matematika, kita belajar tentang alam semesta, itu salah satu jasmani yang membentuk kehidupan yang sepenuhnya. Karena kita tidak hanya belajar tentang Alkitab, tentang yang rohani, tetapi kita perlu belajar tentang sesuatu yang jasmani. Ya, karena kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Misalnya kita nanti akan mencari pekerjaan, itu salah satu bagian dari hal yang jasmani. Jadi kalau kita tidak bisa bersaing, tidak meningkatkan intelektual, bagaimana kita bisa masuk dalam dunia pendidikan yang profesional? Jadi itu lebih kepada ilmu pengetahuan yang kita jalankan di dalam lingkungan sekolah. Itu contohnya seperti itu. Mas? Ada lagi? Tanya? Silakan. Ini Pak, tadi kan Bapak bilang tentang kebenaran ya Pak. Kita nggak boleh berpusat pada filsafat gitu kan. Dasar kita tuh Alkitab. Ya. Nah, menurut Bapak, gimana nih kita jangkau orang-orang yang nggak kenal Alkitab di luar sana kan? Ya memang ada penginjilan, tapi apakah cuma hanya dengan penginjilan bisa meyakinkan mereka kalau Alkitab itu dasar kebenaran? Oh begini, kita sebagai guru agama, kita harus punya prinsip bahwa Yesus adalah Tuhan. Ingat, Yesus bukan tokoh moral, Yesus Tuhan. Yang kedua, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Dan yang ketiga adalah keselamatan manusia di dalam, tidak ada di luar Yesus ajaran keselamatan. Itu yang kita pegang. Kalau orang-orang filsafat menganggap Yesus sebagai tokoh moral, Alkitab itu hanya sebagai buku pegangan untuk kita mencari pengetahuan, mencari hikmat tertinggi, dan keselamatan itu universal, tidak hanya melalui Yesus. Itu dari non-Kristen atau dari paham-paham filsafat. Nah, saudara masuk dalam sudut filsafat. Kalau kita menjangkau mereka, kita masuk dari budaya dulu. Kita melihat budayanya seperti apa dia, konsep filsafatnya dia, cara berpikirnya seperti apa orang itu. Kita masuk melalui dunianya dia. Pintunya adalah dunianya dia.
kita seolah-olah menyetujui pendapat dia, tetapi kita bawa dia kepada satu cerita. Ketika kita menyetujui, kita bawa kepada satu diskusi bahwa semuanya itu akan menemukan jalan dan tidak akan ada penyelesaian. Kita memang harus punya pikiran kritis untuk membandingkan ilmu yang ada. Tetapi ingat, kita juga harus menyampaikan firman dengan sesuatu yang apa ya? Lebih kepada apa ya? Bukan Alkitab benar-benar Alkitab, tetapi kita menyesuaikan dengan kondisi dia, kondisi itu. Kita bisa menggunakan ayat-ayat, tetapi tidak langsung menyebut ayat itu, tapi dengan pembahasan yang mirip-mirip filsafat, tetapi kita tidak terpaku kepada filsafat itu. Ya, kita harus seirama dengan dia dulu, kita harus mengikuti polanya dia. Tetapi hal yang duniawi atau hal-hal yang keliru jangan kita tiru, misalnya berbohong, ya misalnya mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan pemahaman, karena orang-orang filsafat itu lebih memandang ini loh, pengetahuan mereka ini. Tapi kalau mereka udah jauh, udah nggak berdaya, itu baru mereka berdaya dan mencari Tuhan. Ya, jadi saudara harus punya pengalaman kesaksian. Bagikan kesaksian Anda, kesaksian-kesaksianmu untuk mendukung apa yang Anda akan sampaikan kepada mereka, tanpa mengurangi esensi dari firman Tuhan. Yaitu yang saya bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita nggak dianggap sebagai ahli Taurat atau orang Farisi bagi orang dunia. Karena sekali-kali menyampaikan kata Yesus, nama Yesus atau Alkitab, ayat firman itu sangat anti. Orang-orang yang di luar sana akan anti dengan nama Yesus dan Alkitab. Itu aja sih pesan saya. Jelas? Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, kita akhiri ya. Sudah nggak ada pertanyaan? UASnya gimana Pak? UASnya nanti saya akan sampaikan di link ya. Mau tanya Pak. 5 soal toh Pak? 5. Hanya 5 soal dan open book. Gampang kok. Kecil ya. Pak. Abel mau tanya Pak. Ya. Gimana? Pak, dari setiap kegiatan pembelajaran kan seorang pendidik dan peserta didik itu kadang melakukan sebuah kesalahan gitu kan. Di dalam filsafat itu sendiri, saya belum pernah dengar dari awal sampai sekarang bagaimana mengatasi orang-orang yang udah trauma dengan hal-hal ini. Dari segi pendidiknya ataupun dari segi peserta didik, apakah sudah cukup hanya dengan berdoa, hanya dengan menyembah Tuhan, dengan melakukan pengampunan dosa, apakah sudah cukup sampai situ seorang dikatakan sembuh dari trauma, Pak? Itu saya butuh ini gitu, Pak. Maksudnya saya butuh ini. Atau mungkin ada terjadi di peserta didik saya atau di. Ya, sebenarnya untuk melepaskan diri dari trauma tidak hanya cukup berdoa, menyembah, atau membaca firman. Kalau kita terlalu skeptis, biasanya orang-orang Pentakosta karismatik kita terlalu skeptis untuk menyelesaikan, harus berdoa, baca firman, menyembah, berpuasa. Itu memang jawaban yang bagus sih, rohani. Tetapi ingat, kita ada di jasmani, kita ada di dunia, kita butuh, karena manusia itu punya daging, punya perasaan, punya daging yang mengalami proses pembentukan yang nggak instan. Kalau kita sudah lahir baru, itu akan cepat. Tapi bagi mereka yang mengalami traumatis, itu butuh penanganan ekstra, yaitu dengan yang namanya konseling ya. Konseling, kita harus belajar tentang psikologi kejiwaan dia. Dia itu trauma karena apa? Ya, kita melakukan konseling itu tidak waktu yang singkat, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang setahun. Saya menangani orang yang mengalami stres, patah hati, kepahitan kepada keluarganya, itu saya tangani itu, dia bisa sembuh tuh 5 tahun, saudara. 5 tahun. Saya berikan kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat, tanpa menjatuhkan dia, itu 5 tahun, dia sakit hati sama orang tuanya. Ditirikan. Jadi, itu nggak gampang. Jadi, kita perlu psikolog dan perlu juga pembentukan karakter. Jelas? Jelas ya? Waktu kita tinggal 1 menit. Pak,
Bapak punya enggak ini Pak, apa hal-hal trauma yang Bapak alami, coba bagi ke kita Pak. Oh ya, nanti saya akan bagi. Tenang. Saya akan bagikan ke kamu tentang trauma-trauma yang saya pernah alami. Dengan saya bisa sembuh dari rasa trauma itu. Termasuk sakit hati. Saya pernah sakit hati kepada pemimpin, dan saya juga bisa pulih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat bekerja, selamat aktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.